Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Aditma Pratama dari kelas 2B Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai soal ujian tengah semester praktikum. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama kita akan membahas soal mengenai nomor 1, di mana soalnya itu ada diberikan sebuah linked list yang mempresentasikan sebuah bilangan biner, di mana setiap not dalam linked list mempresentasikan satu bit dari bilangan biner tersebut, dengan bit terkecil disimpan pada not pertama atau head dan bit terbesar disimpan pada not terakhir. Kemudian buat program untuk mengonversi bilangan biner yang dipresentasikan oleh linked list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Oke, mungkin langsung saja program yang sudah dibuat. Di sini ada header file, dua header file, include iostream dan include cmet, di mana include cmet ini untuk menjalankan sebuah POW yang ada di void convert. Kemudian tak lupa ada using name std juga. Lalu di sini ada sebuah struct node di mana memiliki dua variabel, yaitu data biner bertipe integer dan node pointer next. Variabel data biner digunakan untuk menyimpan bilangan biner, sedangkan variabel next digunakan untuk menunjuk ke alamat dari node berikutnya dalam linked list. Kemudian di sini juga ada variabel pointer ke node, yaitu head dan new node. Kemudian variabel head ini digunakan sebagai pointer ke node pertama dalam linked list, sedangkan variabel new node digunakan untuk menunjuk ke node baru yang akan dibuat. Lalu di sini ada deklarasi integer jumlah bit. Di sini untuk menyimpan jumlah bit bilangan biner yang dimasukkan ke dalam linked list. Lalu di sini juga ada beberapa function di mana ada void create list, void print list, dan void convert. Nah, void create list ini merupakan fungsinya untuk membuat linked list dengan input bilangan biner yang dimasukkan oleh user. Nah, kemudian ini pertama-tama variabel head diinisialisasi dengan 0 untuk menandakan linked list belum memiliki suatu node. Kemudian di sini program akan meminta user untuk memasukkan jumlah bit bilangan biner yang akan dimasukkan, di mana di sini ada while jumlah bit kurang dari sama dengan 0, di mana jika jumlah bit yang dimasukkan, program akan terus meminta input hingga jumlah bit yang dimasukkan lebih dari 0. Lalu setelah itu dilakukanlah loop untuk meminta input bilangan biner dari user sebanyak jumlah bit kali. Program akan memastikan input bilangan biner yang dimasukkan user hanya bernilai 0 atau 1. Jika input user tidak valid, program akan meminta input pulang, maka akan kembali ke sini. Nah, kemudian setelah mendapatkan input bilangan yang valid, program akan membuat node baru dengan menggunakan operator ini, new node. Node baru ini akan memiliki atribut berupa data biner yang berisi bilangan biner yang sudah diinputkan oleh user, di mana di sini new node menunjuk ke data biner sama dengan input bit. Lalu kemudian di sini ada new node menunjuk ke next sama dengan head, dan di sini head diupdate untuk menunjukkan ke node baru tersebut. Loop ini akan terus berjalan sehingga jumlah bit node sudah dibuat dan dihubungkan menjadi linked list. Kemudian di sini ada void print list, di mana program ini bertujuan untuk menampilkan bilangan biner yang sudah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Fungsi print list ini diawali dengan mencetak sebuah array. Di sini ada deklarasi inprint array dengan ukuran jumlah bit, dideklarasikan untuk menyimpan bilangan biner.
Kemudian dilakukan perulangan sebanyak jumlah bit kali untuk mengambil ini untuk mengambil nilai bilangan biner pada setiap node di linked list dan menyimpannya ke dalam array pin. Setiap kali loop berjalan, head dipindahkan ke node selanjutnya. Setelah itu, print dicetak secara terbalik untuk membentuk bilangan biner yang benar. Yang ini. Nah, kemudian di sini ada void convert, di mana di sini ada pada fungsi convert ini terdapat variabel integer desimal yang diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian program akan melakukan loop sebanyak jumlah bit kali di sini kan ada in i sama dengan 0, in kurang dari jumlah bit i plus plus. Di sini pada setiap iterasi program akan mengalihkan nilai node saat ini dengan 2 pangkat i dan menambahkan hasil perkalian tersebut ke dalam variabel desimal. Variabel ini i ini menyimpan nilai iterasi saat ini yang dimulai dari 0. Nah, pada setiap iterasi perulangan nilai bit ini hasil perkalian dari ini nanti kemudian akan ditambahkan ke variabel desimal. Setelah selesai melakukan perulangan, variabel desimal akan berisi nilai bilangan desimal hasil konversi. Nah, lalu di sini setelah selesai semuanya ini maka akan mencetak hasil konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal ke layar. Kemudian di sini ada inMain, di mana ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang sudah ditampilkan di atas itu. Jadi ada create list, print list, head, dan convert. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba masukkan sebuah inputan. Nah, di sini kita coba masukkan jumlah bit itu sebanyak 8. Nah, karena jumlah bit yang kita masukkan adalah 8, maka inputan valid dan kita akan masuk ke bentuk ini, duel yang ini. Nah, kemudian di sini akan muncul masukkan bilangan biner sebanyak jumlah bit yang kita input. Nah, kita misalkan kita masukkan jumlah bit bilangan biner 0 bilangan biner 0 0 0 0 1 1 1 1, maka keluar hasil bilangan biner 0 0 0 0 1 1 1 1 dan bilangan desimal 15. Nah, kenapa bisa seperti ini? Pertama, kan ini kita masukkan nih bilangan biner ke 1 sampai ke 8 sebanyak jumlah bit yang kita inputkan dari sini. Nah, kemudian ini di bagian ini bilangan biner ke 8 yaitu 1 ini akan kita jadikan masukkan buat menjadi simpul baru dulu. Nah, setelah itu bilangan biner yang ketujuh ini masuk menjadi simpul baru. Nah, ini yang tadinya head akan menunjuk head ke sini, ke bilangan biner ketujuh, terus seterusnya sampai bilangan biner ke 1 ini. Nah, jadi yang tadinya di sebelah kanan pindah headnya ke sebelah kiri seperti itu. Nah, lalu kemudian di bagian void print list ini, nah di sini kan di sini kita
Bentar. Sini kan berfungsi untuk menampilkan bilangan benar yang sudah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Nah, di mana dilakukan pengulangan sebanyak jumlah bit kali untuk mengambil nilai bilangan biner pada setiap node di linked list dan menyimpannya ke dalam array print setiap kali loop berjalan. Nah, head dipindahkan ke dot selanjutnya. Setelah itu print dicetak secara terbalik untuk membentuk bilangan biner yang benar. Nah, jadi nanti ini akan di print dengan misal 0, yang satu tadi, yang satu di ini bilangan biner ke-8 akan berada di indeks 0, bilangan ke-7 indeks ke-1, bilangan ke-6 indeks ke-2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cetak secara terbalik untuk membentuk bilangan biner yang benar. Jadi nanti bakalan dicetak seperti ini bilangan binernya. Nah, jadi sesuai sama apa yang ada di tabel ASCII. Nah, kemudian untuk perhitungan bilangan bilangan desimal dari 15 ini ada di void convert, di mana di sini kan desimal sama dengan desimal ditambah head menuju ke data biner dikali pow pangkat 2, i. Nah, jadi desimal pertama kan 0 ditambah dalam kurung 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, kemudian selanjutnya 1 kan tadi kan hasilnya 1 kali 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, kemudian turun ke bawah jadi 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, 3, hasil 3 ini turun ke bawah, 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian hasilnya 7. Nah, 7 ini ditambah 1 kali 2 pangkat 3. Kita kan tadi udah nyampe sini nih. 1 tambah 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 15. Nah, ini yang 0 kan enggak akan berubah nilainya, tetap 0. Nah, jadi yang dihitung yang ini. Nah, itu akan desimal baru tersebut akan dicetak. Yang desimal paling terakhir itu berarti kan 15. Nah, itu akan dicetak di sini. Jadi bilangan desimalnya itu 15. Nah, seperti itu. Jadi semua fungsi-fungsi yang udah dijebarkan di sini bakalan dipanggil di sini, in main, get list, print list, dan convert. Nah, seperti itu. Untuk ini lihat apakah ini benar atau salah. Coba kita lihat ke dalam tabel ASCII. Nah, ini desimalnya 15. Benarnya 111 karena 0 di depan kan tidak dibaca, atau hasilnya akan tetap 0. 0 di depan itu tidak akan dibaca, jadi ini 111. Nah, jadi hasil dari program tersebut itu bisa dikatakan berhasil dan benar, selesai. Oke, baik, kita langsung lanjut ke soal UTS nomor 2, di mana soalnya adalah buatlah sebuah program yang menggunakan stack untuk mengonversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Dengan catatan tidak boleh menggunakan library yang ada di sini, library vektor dan juga stack. Oke, langsung lanjut saja ke program yang sudah dibuat. Di mana di sini ada header var include iostream karena di sini memakai input code dan scene. Lalu di sini ada using namespace std juga, dan terdapat beberapa deklarasi variabel yang ada di program ini, di mana yang pertama ini ada deklarasi variabel s sebagai array of char,
yang berfungsi sebagai stack untuk menyimpan digit bilangan heksadesimal. Di sini maksimum dari stacknya ini ada 300. Lalu deklarasi yang kedua ada intop sama dengan -1. Nah, di sini deklarasi variabel top ini ada berfungsi untuk mengontrol indeks dari stack S. Lalu deklarasi yang ketiga ada deklarasi variabel num n dan m sebagai bilangan desimal yang akan dikonversi dan bilangan sementara untuk proses konversi. Lalu di sini ada beberapa fungsi, ada void push, infop, dan bool is empty. Di mana fungsi yang pertama ini ada void push. Fungsi push ini adalah untuk menambahkan elemen pada stack dengan memasukkan parameter m ke dalam stack S. Lalu fungsi yang kedua ada infop, di mana fungsi pop ini adalah untuk mengambil elemen teratas pada stack S dan nilai dari elemen teratas disimpan pada variabel m, dan indeks dari elemen teratas pada stack akan dikurangi 1. Kemudian fungsi akan mengembalikan nilai m, return m. Lalu fungsi yang ketiga ada bool is empty, di mana fungsi is empty ini adalah untuk mengecek apakah stack S kosong atau tidak. Jika top sama dengan -1, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, return true. Nah, jika topnya ini tidak sama dengan 1, bukan sama dengan 1, maka stack tidak kosong dan fungsi akan mengembalikan nilai false. Kemudian di sini ada inline, di mana di sini meminta input bilangan desimal dari user dan menyimpannya pada variabel num. Nah, kemudian setelah user masukkan nilai desimalnya tersebut yang dimasukkan pada variabel num, di sini akan dicek nih apakah bilangan tersebut kurang dari 1 atau tidak. Jika bilangan num kurang dari 1, maka program akan langsung mencetak num sebagai heksadesimal. Misal kita inputkan kurang dari 1 tuh 0 ya. Kita masukkan 0, maka program desimal tersebut kan kurang dari 1. Nah, itu akan langsung mencetak num tersebut. Berarti nilai heksadesimalnya adalah 0 sesuai dengan apa yang ada di tabel ASCII. Nah, kemudian jika bilangan num lebih besar dari atau sama dengan 1, maka program akan memasukkan num ke dalam variabel n. Dan di sini program akan melakukan konversi bilangan desimal ke heksadesimal menggunakan algoritma pembagian berulang, di mana pada setiap iterasi program akan menghitung sisa pembagian bilangan n dengan 16, lalu menyimpan nilai sisa tersebut ke dalam variabel m. Berarti di sini n artinya n modulo 16. Nah, misal kita sudah menghitung modulo tersebut dan hasilnya kurang dari 10, maka program akan menambahkan nilai m dengan 48 untuk mendapatkan nilai ASCII dari digit heksadesimal yang sesuai. Dan jika nilai m lebih besar dari atau sama dengan 10, maka program akan menambahkan nilai m dengan 55 untuk mendapatkan nilai ASCII dari huruf heksadesimal yang sesuai juga. Nah, kemudian di sini
nilai n yang sudah diinputkan tadi akan dibagi di sini, dibagi dengan 16. Terus kemudian akan melakukan loop ke sini. Jika hasil pembagian ini lebih besar sama dengan 1, maka program akan terus melakukan perhitungan ini. Seperti itu. Di sini juga ada while tidak is empty, lalu kemudian printf, print char, fungsi pop. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita akan coba menginputkan bilangan desimalnya. Misal kita punya bilangan desimal 90. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa heksadesimal dari 90 itu adalah 5A. Nah, baik, langsung saja ke alur programnya. Nah, tadi kan sudah kita masukkan ya, desimalnya itu 90. Nah, di sini karena 90 itu nggak kurang dari 1, maka program akan menuju ke else ini. Nah, di sini dideklarasikan kan tadi bahwa n lebih besar sama dengan 1, 90 kan lebih besar sama dengan 1, maka langsung diproses ke sini. Nah, lalu yang pertama, bilangan desimal yang sudah diinput tersebut akan dihitung modulusnya jadi 90 modulus 16. Maka hasil sisa pertama adalah 10. Karena 10 itu lebih besar ya, nggak kurang, maka akan kita tambahkan 10 dengan 55. Maka di sini kita punya nilai n 10 tambah 55 yaitu 65 ya. Nilai n pertama adalah 65. Kemudian tadi kan 90 nih, 90 nilai n sebelumnya. Nah, 90 tersebut kita bagikan dengan 16. Nah, 90 kita bagi dengan 16, maka hasilnya 5. Karena 5 masih lebih besar sama dengan 1, maka kita hitung lagi modulus-modulusnya. Kemudian masuk ke sini, masuk ke if, dimana karena kurang dari 5, masuk ke if, kita tambahkan 5 dengan 48, maka hasilnya adalah 53. Kemudian 5 kita masuk lagi ke sini, ke n sama dengan n bagi 16. 5 bagi 16 itu kan 0,31 sekian ya. Nah, kita bulatkan jadi 0. Karena 0 tidak sama dengan min 1, maka ini di bagian sini udah nih, cukup. Nggak kita lakukan ini lagi. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke push. Kita sudah punya tadi nilai pertama 65 dan nilai kedua 53. Nah, nilai yang tadi kita simpan ke dalam stack menggunakan fungsi ini, void push. Nah, kita tambahkan. Jadi yang pertama kita masukkan terlebih dahulu adalah nilai 65. Nah, karena kita ketahui nih topnya ini adalah min 1, maka stacknya akan naik jadi 0. Karena di sini top plus plus. Nah, sekarang kita punya stop stack 0 sama dengan 65. Nah, ini kita punya ini dulu pertama nih. Nah, terus yang kedua, kita kan punya tadi nilai stack S-nya 53. Nah, kita masukkan ke dalam ini lagi, ke dalam stack lagi. Nilai 53 tadi ke dalam stack tadi kita masukkan ke stack. Maka
Tadi kan udah ada 0 nih. Karena top terakhir berada di 0, maka jika top plus plus, stacknya akan naik jadi 1. Karena ini kan top sama dengan min 1. Nah, maka si S1 sama dengan 53, stack 1 sama dengan 53, stack S sama dengan 53. Nah, ini berada di indeks 1. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu setelah itu kita cek dulu nih. Di sini kan tertera pernyataan well. Apakah datanya kosong atau masih ada? Jika datanya ini masih ada, maka kita lanjutkan ke pop nih, ke pop ini. Nah, kemudian kita melakukan pop atau mengeluarkan elemen dari stack pada posisi pop, posisi top, posisi yang teratas ya. Karena kan kita tahu bahwa stack itu kan last in first out, di mana data yang terakhir di input akan keluar lebih dulu. Nah, maka kita kan punya data yang terakhir di input kan ini nih, stack S indeks 1 sama dengan 53, yang teratas nih 53. Maka kita turunkan pop ini nih sehingga menjadi 0, karena di sini kan top min min. Misal berarti kan kita ini kan stack S di indeks 1, terus kita turunkan nih, diturunkan jadi berarti jadi 0 kan, diturunkan 1 kali. Nah, sekarang kita punya ini stack 0 sama dengan 53. Kemudian kita kembalikan nilai M, jadi kita punya stack ini S0 sama dengan 53. Lalu setelah itu kita cek datanya dulu ke bool is empty. Nah, jika masih ada atau top belum sama dengan min 1, maka kita lakukan pop lagi. Nah, lalu kita lakukan pop lagi, dimana pop yang kedua ini kan tadi stack S sama dengan berada di 0 ya. Lalu kita melakukan top min min, bahkan turun pop ini menjadi min 1 sama dengan 65, karena di sini kita mengembalikan nilai M lagi. Nah, terus kita cek lagi nih, apakah udah si top ini udah sama dengan min 1 atau belum di dalam bool is empty ini. Jika sudah, maka fungsi akan mengembalikan return true. Ini kan tadi terakhir stack S sama dengan topnya min 1 ya, berada di min 1 sama dengan 65. Berarti maka masuk ke sini return true. Berarti udah nih, udah selesai top sama dengan min 1. Berarti kita gak melakukan ini lagi karena di sini udah kosong nih. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke sini. Nah, kita ini kan tadi 53 sama 65. Kita print di sini. Print F persen C, di mana ini kan char ya. Jadi kita convert bilangan integer ini 53 dan 65 ke dalam sini dari fungsi pop. Kita convert, maka akan diperoleh hasil kan jadi 5A, sesuai sama apa yang ada di tabel ASCII, di mana nilai 65 itu, nilai desimal 65 adalah A, dan nilai desimal 53 adalah 5.
Dan pada nilai desimal 90 pun 5A. Jadi hasil dari bilangan desimal 90 adalah 5A. Maka program selesai. Begini output keluarannya. Output dari si program ini. Oke, baik. Untuk poin nomor 3, membuat video penjelasan sederhana dari program yang telah dibuat dan upload video tersebut ke YouTube. Dan poin keempat, buat file zip yang berisi file kode program, CVP, dan link YouTube video penjelasan. Jadi semuanya sudah selesai ya. Semuanya sudah terjawab. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jika ada masukan boleh komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.